adalah apa yang dimaksud dengan bacaan imalah pada Al-Quran. Nah, jadi dalam Al-Quran ini ada yang namanya bacaan imalah. Ya, apa itu bacaan imalah? Mungkin kita tidak banyak yang menyadari bacaan ini karena hanya terletak di satu tempat saja, yaitu di surat Hud. Ya, surat Hud ayat ke-41. Ya. Tetapi sebenarnya bacaan imalah ini pada riwayat-riwayat lain cukup banyak. Tetapi pada riwayat Hafs hanya pada satu tempat saja. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan bacaan imalah? Nah, bacaan imalah itu adalah kalau antum tengok surat Hud ayat ke-41, wa qala rakabu fiha bismillahi majreha. Ya, bismillahi majreha. Aslinya dari perkataan majroha. Ya. Nah, kenapa dibaca majreha? Nah, itu yang bacaan yang disebut sebagai imalah. Ya. Dalilnya atau asbabnya dikarenakan membaca dengan imalah akan lebih mudah bagi lisan dan juga merupakan sebagian dari wujud atau lahjah dari kabilah-kabilah Arab yang lain yang membaca dengan imalah. Ya. Karena banyak yang membaca dengan imalah sebenarnya karena kombinasi huruf itu kalau dibaca dengan tahqiq, dengan tafkhim dia akan jadi susah. Ya. Jadi imalah itu secara makna adalah kalau dari bahasa dia maknanya lebih kepada miring. Ya, yumilu itu miring. Ya, dia cenderung ke satu tempat. Jadi kayak kalau orang berdiri dia nggak ada di sini, nggak ada di sini, dia di sini tapi cenderung ke sini. Nah, dia miring. Nah, pergerakannya begitu. Jadi kalau orang tegak begini kan, kalau dia miring begini. Nah, jadi bacaan yang miring sebetulnya. Ya. Nah, miring kemana? Nah, kalau secara maknanya, ya makna dalam bahasanya diterjemahkan dalam Al-Quran, bagaimana penerapan dalam Al-Quran, maka dia itu adalah al-lafaz bainal fathi wa kasri. Dia ada lafaz di antara fathah dengan kasrah. Jadi bacaan antara fathah dengan kasrah. Ya, itu disebut sebagai imalah. Ya. Nah, jadi makanya kalau imalah dia sebetulnya disebut fathah enggak, disebut kasrah enggak. Jadi kalau tuntutan bahasa Arab itu ada penyebutan fathah itu ada banyak. Yang pertama ada fathah ajam, ya, fathah yang tebal, menyebutkan secara huruf fathah dengan tebal. Jadi misalnya nah itu fathah, ya, harokat a, tapi kita sebutkan dengan tebal. Kemudian ada fathah yang fathah mutawassiton, pertengah-tengahan. Jadi bismillah la, ya. Nah itu. Nah, fathah pertengahan inilah fathahnya Al-Qur'an, ya. Jadi kita tidak boleh baca Al-Qur'an menyebutkan huruf fathah itu dengan tebal. Misalnya bismillah, 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 ya. Itu tidak boleh. Tapi bismillah la, nah itu. Jadi dia nggak cenderung seperti fathahnya orang-orang Indonesia yang bilang tapi a. Nah, antara fathah mutawassiton tadi, ya, fathah pertengah-tengahan, fathah mutawassiton kepada dengan kasroh, itulah namanya lafaz imalah. Jadi kalau itu fathah yang pertengahan, mutawassit. Kemudian kalau kasroh i. Nah, antara keduanya bainahuma nah gitu, makanya disebutkan lafaznya bismillahi majri, ya. Ada yang membaca dengan bismillahi majre, itu salah, bukan tapi ya, a i ya, bismillahi majreha wa mursaha, ya, begitu, ya. Kalau dalam riwayat lain bismillahi majriha wa mursiha, ya, itu imalah juga. Nah, untuk riwayat yang kita baca Hafs hanya satu tempat ini saja yang membaca dengan
imalah oleh Imam Hafs ya. Tapi dalam qiraat lain ada lagi banyak kaidahnya, terutama pada riwayat dari Al-Imam Duri Al-Kisai. Nah, ini disebut sebagai rajanya imalah lah, banyak sekali imalah pada riwayat ini. Begitu. Tapi untuk riwayat Hafs hanya satu tempat saja, yaitu surat Hud ayat 41. Iya, begitu. Nah, jadi banyak kesalahan yang sering dibuat oleh pembaca Al-Quran ini, terutama menyebutkan huruf vokal ya, harokatnya itu tidak sempurna. Ya, ini penting sekali karena Imam Jazari sendiri sudah mewanti-wanti wahadhiran takhfimi lafaz alif. Ya, hati-hati dari menebalkan lafaz alif. Artinya ketika kita baca alif dengan fathah kita a, kita tebalkan dengan o, itu udah salah. Sebetulnya kurang sempurna. Nah, jadi bagi yang kebiasaannya masih begitu, ketika membaca ubah sedikit, yaitu kita baca fathah secara mutawassiton, sehingga nanti kita bisa mengganti juga menyesuaikan membaca imalah dengan sempurna. Ya, karena kalau menyebutkan harokatnya juga belum betul kadarnya, mikdarnya, maka nanti ketika membaca beberapa lafaz yang agak berbeda seperti imalah ataupun taklil, itu akan mendapatkan kesulitan. Allahu a'lam bishawab. Baik, sudah habis semua soalan hari ini. Insyaallah semoga bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita jumpa lagi pada pertemuan mendatang. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum walisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.